Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Dalam kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa yang akan menjelaskan tentang bagaimana menulis artikel di jurnal terakreditasi dan bereputasi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, jadi saya ingin sedikit buka tentang beliau nih. Nah, beliau ini bernama Ahmad Habibie Said, atau kita biasa panggil AB. Nah, beliau ini teman karib saya. Beliau salah satu dosen juga di UIN Banten. Selain menjadi dosen, beliau itu jadi konten kreator juga, jadi reviewer jurnal terakreditasi, dan juga sebagai editor jurnal terakreditasi juga. Nah, karena alasan itulah saya hadirkan di sini biar menjelaskan bagaimana sih nulis artikel di jurnal yang bereputasi dan terakreditasi. Oke, gimana Kang Abe? Sehat ya? Kita salaman dulu deh. Alhamdulillah. Iya, salam. Gini Kang, jadi dalam video ini saya mau bertanya nih, tanya-tanya tentang bagaimana nulis artikel yang baik di jurnal bereputasi dan terakreditasi. Karena sangat penting banget kan ya buat para mahasiswa, buat para dosen, para guru juga. Karena sebagian sebagai syarat, kalau mahasiswa sebagai syarat kelulusan, kalau dosen ya untuk menaikkan angka kredit, dan juga guru juga sama ya untuk angka kredit dan kenaikan pangkatnya. Nah, ini makanya kesempatan ini sangat luar biasa banget nih, Kang Abe menyempatkan waktunya nih di acara saya ini. Oke, pertama nih saya mau nanya nih, gimana Kang Abe biar artikel kita itu diterima di jurnal bereputasi dan terakreditasi gitu. Gimana Kang nih? Ya, baik. Terima kasih Kang Arya. Sebelah saya ini sahabat karib saya. Saya diminta untuk jadi apa ya? Jadi bintang tamu nih di channelnya Kang Arya. Alhamdulillah. eh, Ngomongin tentang publikasi ilmiah pada dasarnya sebenarnya Kang Arya ya, tentang memproduksi sebuah artikel. Sebenarnya sih saya masih terlalu dini untuk dipanggil atau untuk diundang menjadi seorang narasumber ngomongin tentang artikel yang bisa dipublikasi di baik itu di jurnal reputasi internasional ataupun di jurnal terakreditasi nasional. Tapi mungkin ini basicnya adalah sharing. Mudah-mudahan kita bisa sharing sesuatu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Terkait dengan artikel pada dasarnya, artikel yang punya substansi yang baik, yang punya penulisan baik, saya kira itu akan menjadi daya tarik uh, untuk para pengelola jurnal, baik itu jurnal terakreditasi atau jurnal yang bereputasi internasional. Nah, untuk menghasilkan artikel yang baik atau yang bisa lolos di jurnal terakreditasi atau jurnal bereputasi internasional, tentu bukan ujuk-ujuk jadi, tidak ada artikel yang ujuk-ujuk jadi. Walaupun ada banyak beberapa artikel yang juga dalam jangka sekian minggu atau mungkin dalam jangka pendek bisa apa sih namanya publish atau misalkan bisa menjadi sebuah artikel, tapi tentu itu butuh latihan yang banyak terutama untuk para autor, baik itu dari kalangan mahasiswa ataupun dari kalangan scholar seperti dosen dan peneliti. Tapi yang paling penting adalah menghasilkan sebuah artikel yang baik tentu harus juga dilalui dengan proses yang baik. Proses ini yang biasa disebut atau dikenal dengan istilah riset atau melakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan metode yang tepat, dengan referensi yang juga digunakan juga representatif dalam artian bisa untuk menghasilkan artikel yang baik yang tadi saya jelaskan adalah butuh proses.
Maka oleh karena itu memulai sebuah riset itu harus benar-benar disiapkan, tidak hanya sekedar asal riset atau hanya berbasis asumsi bacaan biasa, tapi juga perlu misalkan yang paling penting adalah field riset, bukan bukan yang tidak field riset tidak penting, tapi data lapangan. Data lapangan itu bukan hanya berdasarkan kepada realita yang terjadi, tapi bisa saja berbasis teks. Teks itu kan bisa dianggap sebagai sebuah realita, sebagai sebuah produk yang dianggap nyata gitu, yang bisa dikaji. Apakah di situ ada kajian teks analisis atau lain sebagainya. Nah, mungkin itu sih sebenarnya amunisi pertama ketika kita ingin memulai sebuah artikel. Walaupun sebenarnya pada dasarnya kan artikel itu adalah tahap akhir kita melaporkan sebuah riset. Nah, kalau untuk menghasilkan artikelnya yang paling penting adalah, nah ini sebenarnya apa ya, sharing paling penting adalah kita mau publish di jurnal mana nih, Kang Arya. Nah, itu jadi penting juga nih Kang Arya. Kalau nggak salah sih pernah dibahas nih sama Kang Arya di channelnya tentang bagaimana artikel kita bisa lolos ya, bisa lolos di sebuah jurnal. Itu yang paling pertama adalah ketika kita mau menulis artikel dan mau dipublikasi, kita pelajari dulu jurnal mana yang mau kita tuju, lalu kemudian pelajari. Ya minimal kata Kang Arya ini di channelnya, pelajari dari artikel yang sudah dipublikasi di jurnal tersebut, dari mulai guidelines-nya, lalu kemudian gaya selingkungnya, dia menggunakan apa sih namanya, citation-nya seperti apa, apakah menggunakan APA, apakah menggunakan Chicago, apakah menggunakan Turabian, itu menjadi penting. Dan kebanyakan sekalipun substansinya bagus, terkadang artikel itu juga menjadi rejected atau ditolak. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti gaya selingkung atau focus and scope yang sesuai dengan tema jurnal tersebut, sehingga tidak sembarangan dalam artian ketika kita mau menulis sebuah artikel dan mau mempublikasikannya di jurnal terakreditasi atau bereputasi, yang paling penting adalah kenali dulu jurnalnya atau tempat publikasi kita mau mempublish tulisan kita, bagaimana kondisinya, fokus and scope-nya seperti apa, guideline-nya seperti apa, template-nya bagaimana, itu juga menjadi penting sebagai bahan awal kita menulis. Walaupun sebelumnya harus dilalui dengan proses riset yang bagus, observasi, metodologi, dan lain sebagainya. Oke, jadi poin pentingnya itu biar keterima di jurnal bereputasi ataupun terakreditasi, tadi Kang Abe bilang yang pertama substansinya harus bagus. Ya, substansi itu terdiri dari apa kontennya, dan juga bagaimana kita pemilihan metodenya, kemudian analisanya, dan juga pemilihan referensinya, mungkin seperti itu Kang Abe ya. Dan selain itu juga yang kedua tadi Kang Abe bilang harus mengikuti dari jurnal yang kita tuju. Ya, tadi apa ada author guideline kita harus ikuti, ada kemudian template-nya kita harus ikuti ya. Oke, fokus and scope-nya juga kita harus ikuti. Jadi memang harus mengikuti apa yang disyaratkan di jurnal tersebut gitu. Sedikit pemaparan tapi juga pemaparannya lebih jelas dan lebih baik, saya kira itu akan menjadi hal yang baik untuk artikel kita. Mungkin itu aja Kang Arya, sharing dari saya, dan semoga kita bisa melaksanakan atau kita bisa melakukan riset dengan sebaik-baiknya riset, tidak riset yang asal-asalan, tidak riset yang hanya sekedar riset saja, sehingga nanti pada saat mau muncul sebagai sebuah artikel atau dipublikasi juga menjadi publikasi yang biasa-biasa saja gitu tuh. Hal yang kita mulai dari awal dengan baik, percaya akan menghasilkan sesuatu yang juga akan lebih baik. Terima kasih Kang Arya. Jadi itu ya intinya. Jadi kalau kita mau submit ke jurnal terakreditasi ataupun bereputasi, kita harus menyiapkan tulisan yang baik. Nah, baik saja itu tidak cukup, ataupun substansi yang baik pun tidak cukup kalau tidak sesuai dengan guidelines ataupun aturan-aturan yang diberikan. Jadi itu obrolan-obrolan singkat kali ini. Semangat untuk mencoba menulis bagi para scholar. Selamat mencoba. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.